Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah hari ini. Apa kabar semuanya? Kami berdoa semuanya Bapak Ibu Saudaraku dalam kondisi yang sehat, dalam penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita datang di hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Sungguh oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh beribadah hari ini. Kami dalam kondisi yang sehat, kuat, dan senantiasa disertai oleh Tuhan. Terima kasih yang berkelimpahan dari hati kami yang paling dalam. Ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap kami dalam ibadah kami hari ini. Dalam pujian penyembahan kami kepadamu, biarlah hadirat-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih kami mau datang kepadamu dengan segenap kerinduan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seperti rusa, rindu sungai-Mu ya Tuhan. Demikianlah hati kami merindukan Engkau. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
menyembah. Mari kita panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil namanya Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Kami rindu memuji Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Berkat anak cucu kita bila kita setia kepada Tuhan. Kami percaya sesuai firman Tuhan, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya akan dipimpin oleh Tuhan. Akan penuh dengan berkat-berkat rohani di kerajaan surga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin.
Dengan darah Tuhan kita sudah ditebus. Dengan kasih-Nya kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk kita beri benih firman Tuhan dan menerima tubuh dan darah Yesus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah hamba-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah hamba-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja-Ku. Kita panggil namanya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja-Ku. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah, memuji-muji, mengagungkan nama-Mu. Dan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman yang kami dengar ini boleh memberkati kami dan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom. Judul firman Tuhan yang saya bawakan hari ini adalah beban berat bukan penghalang untuk menjadi berkat. Saudaraku sekalian, di dunia ini setidaknya ada 3 kelompok orang dalam menghadapi masalah atau beban berat dalam hidup mereka. Kelompok yang pertama adalah mereka yang disebut dengan tipe orang yang menghindari atau menyangkali masalah. Kelompok ini ibarat kalau dia melakukan satu perjalanan, kemudian dia bertemu dengan sungai, dia memilih untuk balik badan dan pulang ke rumah. Atau mengingkari tidak adanya sungai di depan matanya, dia terobos terus, dia jalan seolah-olah tidak ada sungai. Dan orang seperti ini
Bahaya tentunya. Orang seperti ini berpikir bahwa masalah itu hanya ada dalam pikirannya. Sejatinya tidak benar-benar ada. Kalau sekarang lagi pandemi seperti ini, ada orang-orang yang menghindari masalah, menghindari pandemi sama sekali. Dia tidak produktif lagi, dia gak berbuat apa-apa lagi. Ya sudah, karena nanti apa-apa takut virus, takut nanti kena virus, tertular dan sebagainya. Atau yang tadi, yang mengingkari adanya virus. Gak ada virus, gak apa-apa, saya jalan kemana-mana gak usah ikuti protokol kesehatan, gak usah pakai masker, gak usah cuci tangan, gak usah jaga jarak, toh saya baik-baik saja. Nah, itu kelompok orang yang pertama. Kelompok orang yang kedua adalah mereka yang mengasihani diri ketika datang masalah atau beban berat dalam hidupnya. Kelompok yang kedua ini ketika dia berjalan dan bertemu dengan sungai, yang dilakukan adalah dia berhenti di situ, dia berdiri atau duduk, dia nangis, dia komplain, kenapa kok ada sungai di depannya. Ini kenapa sih di peta gak ada, tapi di depan saya kok ada sungai. Gimana sih yang bikin map ini? Kemudian dia menyalahkan mungkin penduduk di sana, kenapa tidak buat jembatan sehingga dia bisa nyebrang. Nah, itu kelompok yang kedua, kelompok yang mengasihani diri sendiri ketika ada masalah. Kelompok yang kedua ini berpikir bahwa dunia harus tahu bahwa dia punya masalah. Itu sebabnya dia seringkali update masalahnya di media sosial. Betapa berat masalah yang dihadapi. Orang harus tahu dan dunia juga berhutang kebaikan kepadanya. Jadi kalau dunia sampai tidak berbuat baik, tidak menolong dia, dunia dianggap salah, bahkan jahat di matanya. Itu kelompok orang yang masuk kategori mengasihani diri. Nah, orang seperti ini naif, pikirannya dangkal. Kenapa saya katakan demikian? Seorang bijak pernah berkata bahwa selain orang tua kita di dunia ini tidak ada yang wajib atau berhak atau harus berbuat baik kepada kita, harus menolong kita. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita selain orang tua kita, selain keluarga kita, kita harus berterima kasih. Kita mungkin juga perlu membalas kebaikannya sebisa mungkin. Dan kalau orang tersebut tidak berbuat baik sama kita, kita juga tidak kecewa. Karena itu pilihan dia, itu hak dia untuk dia berbuat baik atau tidak sama kita. Saudaraku sekalian, kenapa orang itu seringkali tidak berbuat baik sama kita? Atau berhenti berbuat baik sama kita, tidak mau menolong kita? Pernahkah kita merenungkan kenapa? Saya merenungkan, saya mengamati. Dalam pengamatan juga perjalanan pengalaman pelayanan saya menemukan minimal ada 6 penyebab atau alasan kenapa orang itu tidak berbuat baik sama kita atau berhenti berbuat baik sama kita. Alasan pertama kemungkinan besar adalah karena dia merasa dirinya punya masalah lebih besar dari orang yang mau ditolong, dari masalah kita. Orang tersebut tidak menolong kita karena dia sendiri punya masalah yang lebih besar. Bagaimana dia bisa nolong orang? Itu alasan pertama. Alasan kedua bisa terjadi karena ia berpikir bahwa sebenarnya dia mampu, tapi dia memang memilih untuk tidak melakukannya. Atau dia sebenarnya punya kemauan untuk melakukannya, tapi tidak mampu melakukannya. Ini tipis. Ada orang yang mau berbuat sesuatu tapi gak mampu, gak punya SDM, gak punya materi. Punya hati tapi tidak punya materi. Tapi juga ada sebaliknya, orang punya kemampuan, orang punya materi tapi dia gak mau melakukan. Dia gak punya hati untuk melakukan. Dua-duanya sama, dua-duanya mirip. Yang ketiga, kenapa orang tidak berbuat baik sama kita? Kemungkinan besar ada faktor kepercayaan.
Apalagi dia dulu pernah berbuat baik sama kita. Misalnya karena kecewa, karena kapok, karena kita dianggap di matanya tidak bisa dipercaya, tidak tahu berterima kasih, bisa juga. Faktor yang lain kenapa orang itu misalnya berhenti berbuat baik sama kita, karena dia berpikir dia nggak ada hubungan apa-apa sama kita. Hubungan keluarga juga enggak, keluarga jasmani ya, keluarga rohani pun juga enggak. Jadi dia nggak punya kewajiban, dia nggak punya keharusan untuk berbuat baik kepada kita. Alasan kelima, minim atau alpanya sifat kasih orang tersebut. Sifat egois, lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan orang lain. Kemudian juga pelit atau kikir dan cari aman. Nah, kalau saya cuma punya uang segini, saya bagi, nanti saya kurang. Lebih baik untuk saya sendiri. Saya juga butuh. Ya saya amankan untuk saya dululah. Dan faktor yang keenam, yang terakhir, biasanya karena berhubungan dengan hukum tabur tuai. Ada orang yang memang seumur hidupnya jarang atau hampir tidak pernah berbuat kebaikan. Dia berbuat kejahatan lebih banyak. Sementara firman Tuhan mengajarkan apa yang kau tabur kau tuai. Kalau kita bermurah hati sama orang, Tuhan akan bermurah hati sama kita. Mungkin bukan orang itu yang akan berbuat baik sama kita. Tuhan bisa pakai orang lain berbuat baik sama kita. Tapi memang karena kita aktif menabur kebajikan, menabur kebaikan. Kita melakukan kebaikan bukan supaya dapat kebaikan. Tetapi prinsip kekristenan mengajarkan demikian. Apa yang kita tabur kita tuai. Kalau kita pelit sama orang, kikir sama orang, bagaimana orang sama kita jadi baik? Kalau sama orang kita nggak pernah kasih senyum, kita kasih muka yang cemberut, orang juga akan balas kita dengan muka yang cemberut. Orang kalau hitung-hitungan banget ya, orang mungkin juga akan hitung-hitungan juga sama kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dalam prinsip kekristenan itu juga menjadi alasan kenapa kita tidak bisa iri atau cemburu, tidak boleh iri atau cemburu kepada orang lain terhadap apa yang orang lain nikmati. Kok dia terima begitu banyak kebaikan dari orang, kok dia begitu berlimpah-limpah berkatnya. Ya mungkin selama hidupnya memang dia menabur banyak kebajikan, menabur kerja keras juga, menabur ketekunan, ulet, irit dan sebagainya. Sementara yang kita tabur apa? Jadi kalau kita ngelihat orang, jangan hanya ngelihat tampilan luarnya, kita juga harus lihat dalamnya. Tipe orang yang kedua ini memang fokusnya biasanya hanya supaya masalahnya cepat kelar. Soal caranya gimana nggak penting. Yang penting cepat selesai. Walaupun untuk cepat selesai dia harus korbankan hubungan dengan orang-orang yang dicintainya, dengan family, dengan keluarganya, hubungan dengan Tuhan, termasuk karakternya. Nggak masalah. Nggak punya keluarga nggak apa-apa. Nggak dekat sama orang nggak apa-apa. Nggak dekat sama Tuhan nggak apa-apa. Yang penting masalahku kelar. Nah itu tipe orang yang kedua ini, yang mengasihani diri. Nah kalau dia selesai masalahnya, seolah-olah dia sudah menang, menjadi pemenang. Padahal sebenarnya yang selesai adalah masalah luarnya, masalah materinya, bukan masalah hatinya. Mungkin materi kita selesai, kelar, tapi hati kita, karakter kita mungkin sedang mengalami masalah atau sakit yang serius. Kelompok orang yang ketiga dalam menghadapi masalah adalah orang-orang yang menguatkan diri ketika dia menghadapi masalah. Dia ketika bertemu dengan masalah, ibarat tadi jalan dia ketemu dengan sungai, arus sungai yang deras. Dia tidak menghindari, dia juga tidak menyangkali adanya sungai yang deras di depan matanya. Dia juga tidak mengasihani diri, komplain sana sini kenapa ada sungai. Dia lebih memilih menguatkan diri. Dia mungkin berjalan ke hulu atau ke hilir, cari bagian sungai yang dangkal dan berusaha untuk nyebrang. Atau dia cari jembatan yang lain, cari cara, cari akal supaya dia bisa melewati sungai tersebut. Nah orang-orang seperti ini adalah orang-orang ketika menghadapi masalah, dia tidak berpikir untuk lari dari masalah. Dia tidak berpikir untuk menyalahkan orang lain, untuk menuntut orang lain menyelesaikan masalahnya.
tapi dia mempersiapkan diri sedemikian rupa. Dia menguatkan dirinya sedemikian rupa, melatih otot-otot rohaninya sedemikian rupa supaya dia bisa melewati, menghadapi masalah yang berat tersebut. Saudaraku sekalian, dalam kehidupan ini tidak mungkin kita tidak punya masalah. Dan kalau kita membaca dalam Alkitab, bahkan orang-orang saleh di dalam Alkitab juga sama sekali tidak dibebaskan dari masalah, dari beban yang berat. Tipe kelompok yang ketiga inilah yang seringkali menjadi sikap dari orang-orang saleh di dalam Alkitab dalam menghadapi masalah. Orang-orang saleh dalam Alkitab bukan orang-orang yang tanpa masalah. Bukan kalau kita jadi Kristen, kalau kita jadi pengikut Kristus berarti kita dibebaskan dari masalah, dibuang masalah kita ke laut. Tidak ada ajaran seperti itu, walaupun ada lagu seperti itu. Dulu lagu sekolah minggu waktu saya kecil. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Ya, saya nggak tahu lagu itu dari mana dasarnya. Yesus angkat beban kita dan buang ke laut, terus kemudian kita nggak angkat beban kita lagi. Kekristenan tidak pernah mengajarkan begitu, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan tidak mengangkat beban kita dan membuang beban kita ke laut. Tetapi Tuhan lebih banyak memberikan kepada kita kekuatan spiritual dan mental untuk kita bisa kuat dalam menghadapi setiap ujian kehidupan, dalam menghadapi setiap beban yang berat. Itu yang Alkitab catat. Bukan dengan mengangkat beban kita, tetapi dengan memberikan kepada kita otot-otot rohani yang kuat, sehingga kita mampu mengangkat beban tersebut dengan kekuatan mental dan spiritual kita yang kuat. Masalahnya berkurang? Tidak. Masalahnya diangkat? Tidak. Tetapi kitanya yang diberi kekuatan mental dan spiritual untuk menghadapi beban tersebut. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita menemukan satu kisah yang menarik. Satu cerita yang menarik di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di sana dicatat mengenai kisah Daud yang lari dari pengejaran musuhnya yaitu Saul, yang sebenarnya juga adalah pemimpin dan mertuanya sendiri. Daud lari karena dikejar-kejar mau dibunuh. Dia menemukan satu tempat yang disebut Gua Adulam. Di sana dia bersembunyi dan berdoa. Mazmur pasal 57 ayat 1 sampai 3 itu mencatat isi doa Daud. Salah satu isi doanya adalah dia berseru kepada Tuhan. Dia minta supaya Tuhan kirim utusan dari surga, pertolongan dari surga untuk bisa nolong dia, untuk bisa menyelamatkan dia dari serangan musuh, dari bebannya yang begitu berat. Dan dari 1 Samuel ayat 22 ayat 1 dan 2 disebutkan memang betul Tuhan mengirim utusan dari surga. Tuhan mengirim orang untuk menyelamatkan kehidupan Daud. Tetapi yang dikirim adalah saudara-saudaranya, abang-abangnya yang punya masalah. Sanak familinya, keluarga besarnya yang punya persoalan-persoalan yang berat. Dan orang-orang yang dikejar-kejar utang piutang. Kalau sekarang mungkin dikejar-kejar debt collector. Juga disebutkan di sana orang-orang yang kepahitan. Jadi begini, Daud kan lagi ngadapin persoalan yang berat. Dia dikejar-kejar musuh bukan karena dia jahat. Dia dijahati bukan karena dia jahat. Dia murni dijahati. Sebenarnya dia baik. Beda ya kalau kita dikejar-kejar karena kita jahat. Kemudian dia berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan selamatkan dia.
Lalu Tuhan kirim penyelamat, Tuhan kirim utusan dari surga untuk menyelamatkan dia. Tetapi yang dikirim ternyata bukan orang-orang yang kuat, yang punya kemampuan luar biasa lebih daripada Daud, yang bisa menyelamatkan masalah Daud saat itu. Ini benar-benar berbeda dengan apa yang Daud harapkan. Mungkin kita juga punya pengalaman seperti itu. Mirip-mirip seperti itu, saudara. Kita lagi punya masalah yang berat. Usaha kita lagi mengalami kebangkrutan atau krisis, kita lagi di PHK. Kita juga lagi punya masalah keluarga. Kita lagi dikhianati oleh orang kepercayaan kita. Kita berdoa, kita masuk ruangan doa kita atau goa doa kita dan memohon pertolongan Tuhan. Supaya Tuhan kirim utusan dari surga untuk menolong kita. Dan benar, Tuhan kirim utusan dari surga. Bayangan kita ketika kita punya masalah keuangan, situasinya lagi kejepit. Kalaupun saudara-saudara kita yang datang, ya saudara yang punya duit lah. Bukan saudara yang justru membutuhkan duit kita. Kalaupun ada teman-teman gereja yang datang, ya teman-teman gereja yang berduit, yang bisa nolong masalah duit kita, masalah keuangan kita. Kalau bayangan kita, mungkin bos besar nanti akan datang menolong kita, membereskan masalah utang piutang kita. Kalau kita sakit hati, kita akan dibela, orang tersebut akan menggantikan kita menghadapi kasus-kasus yang berat dan sebagainya. Tapi yang terjadi adalah yang Tuhan kirim adalah saudara-saudara kita, famili kita yang justru membutuhkan keuangan, membutuhkan pertolongan. Orang-orang yang perlu dikuatkan, disupport baik materi maupun rohaninya. Orang-orang yang perlu dikuatkan, diberi semangat juang. Sementara kita sendiri perlu dikuatkan, perlu diberi semangat juang. Orang-orang yang perlu kita tepuk bahunya dan kita katakan kepada mereka, ayo bro, kamu bisa. Padahal yang kita butuhkan orang tepuk bahu kita dan bilang, ayo bro, kamu bisa. Saudaraku sekalian, inilah yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu memang sering dipakai Tuhan untuk menjadi jawaban doa dari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sering terjadi bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan tidak kita dapat persis seperti yang kita inginkan dan doakan. Kita berdoa supaya masalah keuangan kita cepat selesai. Tetapi yang Tuhan kirim adalah orang-orang yang justru membutuhkan bantuan keuangan kita. Kita berpikir kita perlu dikuatkan, dihibur, diberi semangat oleh banyak orang. Tetapi yang Tuhan kirim seringkali adalah orang-orang yang membutuhkan support kita, dorongan kita, kekuatan dari kata-kata kita. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu saudaraku sekalian. Dan itu sebenarnya adalah alat Tuhan. Utusan dari sorga untuk menyelamatkan kita. Memang masalahnya tidak segera selesai. Memang bebannya tidak berkurang, apalagi diangkat dari kehidupan kita. Tetapi dari masalah tersebut kita mendapatkan kekuatan mental dan spiritual yang baru untuk menghadapi masalah yang lebih besar. Dari pengalaman-pengalaman menyakitkan, dari orang-orang yang kita tolong, orang-orang yang kita hibur, yang kita kuatkan tersebut, kita seperti mendapatkan suntikan
kekuatan rohani, kekuatan spiritual, dan juga kekuatan mental untuk kita bisa menghadapi persoalan hidup kita yang tadinya beratnya seperti sebesar gunung. Itulah cara yang seringkali Tuhan pakai untuk menolong kita. Tuhan tidak mengangkat beban yang kita sudah pikul. Tuhan tidak menggantikan kita memikul beban tersebut. Tetapi Tuhan melatih otot-otot rohani kita. Dengan apa? Tentu pertama-tama dengan disiplin rohani kita. Dengan doa-doa yang kita bangun setiap hari dengan Tuhan. Ibadah kita. Juga pelayanan kita terhadap sesama. Itu justru menguatkan kita, meneguhkan iman kita dan menguatkan otot-otot rohani kita. Ini yang tidak disadari oleh banyak orang. Orang berpikir bahwa yang namanya pertolongan Tuhan itu selalu bersifat instan. Kalau kita punya utang, kita punya masalah, langsung nanti ditutup sama Tuhan pakai cara yang supranatural. Ya, bisa saja sekali-kali Tuhan berbuat seperti itu. Untuk menyatakan kemuliaan dan keberadaannya, apalagi ketika kita belum dewasa secara rohani. Tapi dalam perjalanan waktu Tuhan ingin melatih kita, mendewasakan kita untuk kita mengerti bahwa yang terpenting bukan besar kecilnya masalah yang kita hadapi, tetapi bagaimana sikap respon kita terhadap masalah tersebut. Kita tidak lari, kita tidak menyangkali, kita tidak mengasihani diri dan menyalahkan orang lain, menuntut orang lain menyelesaikan masalah kita, tapi kita terus mempersiapkan dan menguatkan diri kita sehingga kita tetap kuat dan tetap bisa melayani orang lain. Keistimewaan dari Daud dan juga para rasul ketika mereka menghadapi masalah adalah mereka bukan saja menyelesaikan masalah dengan cakap, dengan baik, tetapi mereka dalam situasi masalah yang berat sekalipun, beban yang berat sekalipun, mereka tidak berhenti melayani sesamanya, tidak berhenti melayani Tuhan. Dia tidak berhenti untuk aktif berbuat kebajikan kepada sesamanya. Itu juga yang dilakukan oleh Daud. Daud menghadapi masalah yang berat. Masalahnya Daud tidak lebih ringan dari masalah saudara-saudaranya, dari 400 orang yang datang kepadanya. Tapi dia masih bisa menguatkan, menghibur, menopang orang lain. Itulah kehebatan orang-orang saleh di dalam Alkitab. Saudaraku sekalian, marilah dalam kita menghadapi masalah, dalam menghadapi kita persoalan kita, bukan hanya menguatkan otot-otot rohani kita supaya kita bisa nyelesain masalah itu. Marilah dalam situasi yang seberat apapun masalah kita alami, kita tetap produktif dan menjadi berkat. Dan saya yakin itu indikasi petunjuk bahwa mereka dewasa, matang secara spiritual. Itulah ciri orang yang matang secara spiritual. Mereka bukan saja tidak mengasihani diri, tidak menyangkali masalahnya, atau menyelesaikan masalahnya dengan baik, bebannya dengan baik, tetapi mereka tetap aktif menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita teladani Daud. Mari kita ikuti jejaknya yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan telah sampaikan melalui firman-Nya. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami diingatkan untuk kami senantiasa menyadari bahwa setiap beban, persoalan hidup yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami tidak mungkin, tidak sanggup kami atasi. Semua dalam batas kemampuan kami.
Engkau mengendaki kami bukan saja menyelesaikan masalah, cakap menyelesaikan masalah tersebut, tetapi juga dalam situasi kami menghadapi masalah yang berat sekalipun, kami bisa belajar dari Daud. Kami bisa tetap produktif, menjadi berkat buat orang lain, aktif melayani Tuhan, dan menjadi berkat buat sesama kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Saudaraku sekalian, kita akan mulai sakramen perjamuan kudus. Dan bagi Bapak Ibu saudaraku sekalian yang sudah mempersiapkan roti dan anggur atau pengganti dari roti dan anggur, bisa bersama-sama dengan saya untuk melakukan sakramen perjamuan kudus. Sekali lagi kita akan berdoa menguduskan roti dan anggur dan penggantinya sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, untuk kita boleh melakukan sakramen perjamuan kudus dan juga mempersiapkan hati kita. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan kami boleh melakukan sakramen perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan roti dan anggur dan juga pengganti roti dan anggur ini boleh menjadi alat anugerah, menjadi sarana untuk kami boleh melakukan perjamuan kudus. Berkati hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menjadi alat, menjadi sarana untuk memimpin perjamuan kudus ini. Dan setiap kami yang mengambil roti dan anggur, yang melakukan perjamuan kudus ini, Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pindahkan cawan ke tangan sebelah kanan saudara. Angkat lebih tinggi di atas kepalamu. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari yang percaya sama-sama berkata, amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita secara pribadi mengangkat tangan, mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkat dan anugerahnya, untuk kesempatan kita boleh mengenal Dia, boleh diselamatkan oleh iman kepada Kristus Tuhan kita yang telah mati di kayu salib. Semua bukan karena kebaikan atau kesalehan kita, semata-mata karena kemurahannya, karena kebaikannya. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengirim putra-Mu yang tunggal mati ganti segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih kami boleh memperingati kematian-Mu melalui perjamuan kudus ini. Biarlah ini selalu mengingatkan kami akan cinta-Mu, kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Sehingga Engkau mau mengirim putra-Mu yang tunggal untuk mati ganti segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan biarlah kami boleh memanfaatkan setiap kesempatan dalam hidup kami untuk
melakukan kebajikan, melayani Tuhan dan sesama kami. Bahkan sekalipun kami dalam situasi berat seperti ini. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan kami sekalian. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama ini berkati kita, berkata amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah online hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyelenggarakan ibadah ini secara online. Terima kasih untuk cinta dan kasih saudara atas pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan juga jemaat dan rekan-rekan yang dengan setia juga mempersembahkan persembahan syukur dan berbagai persembahan lain yang saudara anggap sebagai bentuk rasa syukur saudara kepada Tuhan dan cinta saudara atas pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua, setiap hari Jumat jam 8:30 kita ada doa malam bersama via Zoom. Saya mengajak jemaat bersama-sama untuk berdoa, bersatu hati berdoa walaupun dilakukan secara virtual. Itu sangat menguatkan kita satu sama lain. Dan teman-teman jemaat yang rindu untuk bisa bersama-sama dalam komunitas sel sudah bisa menghubungi PKS-nya. Komsel bisa diselenggarakan secara Zoom, mungkin tidak setiap minggu sekali, bisa sebulan sekali. Dan biarlah komunikasi dan hubungan kita tetap terjalin manis. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.